Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama dan pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan dalam kegiatan taktik pendidikan agama Islam yang bertemakan perkara-perkara yang dapat merusak pahala puasa. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan syafaatnya sampai detik ini. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, pahala puasa, kita masuk pada puasa Ramadan, di mana puasa Ramadan adalah ibadah yang bernilai pahala besar di sisi Allah SWT, berbeda dengan ibadah lainnya. Puasa adalah ibadah khusus, pahala yang sangat agung dan tidak ternilai. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya agar menjauhi maksiat dan perbuatan-perbuatan dosa yang berpotensi menodai ibadah ini. Selain menahan lapar dan haus, puasa juga menahan hawa nafsu dan perilaku mungkar. Peringatan ini telah disampaikan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Tabrani. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa saja hal-hal yang dapat merusak pahala puasa? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu, disebutkan ada 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama yaitu berdusta. Berdusta menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan atau berperilaku yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka ibadah puasa tersebut tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua yang dapat merusak pahala puasa yaitu ghibah, gosip, atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Perilaku ini termasuk perilaku tercela yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang isinya membicarakan keburukan-keburukan orang lain disamakan atau dianalogikan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah,
Perkara selanjutnya yaitu adu domba, fitnah atau perilaku atau kebencian atau rasa yang tidak senang melihat orang lain itu rukun, lalu menyebarkan fitnah atau merusaknya. Jangankan pahala puasa, Islam mengancam orang yang melakukan adu domba ini dengan balasan neraka di akhir. Dasarnya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, pelaku adu domba ini tidak akan masuk surga, dalam hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah, perkara selanjutnya yang ketiga yaitu bersumpah palsu atau berbohong. Perilaku ini termasuk perilaku yang dilarang dalam Islam. Apalagi sampai bersumpah palsu, apalagi sampai bersumpah membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal sumpahnya, maka perilaku itu termasuk salah satu dari 3 dosa yang paling besar.